Halo anak-anak semua, khususnya kelas 4 SD dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Bang Paijo. Baiklah, kali ini Bang Paijo akan memberikan video pembelajaran tentang tematik. Kita awali dengan tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran 1. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ya, kita ketahui bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak sekali keberagamannya. Seperti yang sudah Bang Paijo sebutkan, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau disingkat dengan nama NKRI. Apa anak-anak? NKRI. Dan keberagaman tersebut ya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai orang yang mempunyai agama wajib mensyukurinya. Begitu anak-anak ya? Paham anak-anak? Iya. Untuk selanjutnya, ayo kita cari tahu lebih jauh lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Cekidot. Anak-anak, di Indonesia keberagaman yang pertama yang kalian perlu ketahui adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, Batak, Ambon, Baduy, Sunda, dan masih banyak lagi suku-suku lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya kalian bisa mencari sendiri ya suku-suku yang selain Bang Paijo sebutkan. Begitu anak-anak? Paham ya anak-anak? Iya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya keberagaman yang kedua adalah budayanya. Apa anak-anak? Budayanya. Di Indonesia banyak sekali budaya yang beragam anak-anak. Antara lain wayang, angklung, batik, tari barong dari Bali ya anak-anak. Kemudian tari saman, dari mana ya tari saman? Iya, dari suku Gayo yang ada di Aceh ya. Kemudian reok Ponorogo ya, kemudian tari kecak, keris ya, sendera tari Ramayana. Wah, banyak sekali anak-anak. Kemudian yang terakhir tari pendet ya. Tari ini adalah tari yang berasal dari Bali. Tuh anak-anak ya. Dan kita patut bangga ya dari semua budaya itu
adalah budaya yang masuk mendunia ya, dikenal dunia anak-anak budaya kita, jadi harus kita lestarikan. Oke anak-anak, kita lanjut ke keberagaman yang lain ya. Ya. Kemudian keragaman yang lainnya ya anak-anak, yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama-agama Indonesia tadinya ada 5 yang diakui oleh negara, dan sekarang itu ada 6. Di antaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya, Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu adalah Konghucu. Itu agama yang baru-baru ini diakui di Indonesia. Dan semua agama, pemeluk agama yang berbeda-beda itu semuanya saling hidup rukun. Kita boleh hidup rukun dan saling meyakini keyakinannya masing-masing ya. Tidak boleh mengejek dan menghina penganut agama lain. Begitu ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Iya, kita lanjutkan ya. Keberagaman di Indonesia yang berikutnya adalah rumah adat. Contoh-contoh dari rumah adat di Indonesia itu banyak sekali. Di antaranya adalah rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat, yaitu dimiliki oleh suku Minangkabau. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh rumah adat dari Jawa Tengah. Ya, di Jawa itu kebanyakan rumah adatnya bentuknya seperti itu. Namanya adalah rumah adat Joglo. Begitu ya anak-anak. Ya, kemudian rumah adat dari suku Toraja ya. Rumah adat ini namanya adalah rumah adat Tongkonan. Itu bentuknya seperti itu. Kemudian rumah adat dari Papua ya. Rumah adat ini namanya rumah adat Honai. Ya, atapnya dari jerami karena bentuknya yang sangat unik. Itu adalah rumah adat dari Papua. Demikian ya anak-anak, contoh dari rumah adat. Kalian bisa cari sendiri. Ya, kemudian keanekaragaman yang terakhir yang mungkin Bang Paijo sebutkan di sini adalah makanan khas. Ya, makanan khas di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya adalah Bika Ambon. Makanan khas ini berasal dari Sumatera Utara, khususnya Medan. Kemudian lagi rendang. Rendang berasal dari Sumatera Barat, yakni berasal dari kota Padang. Kemudian lagi empek. Makanan ini berasal dari Sumatera Selatan. Tentunya kalian sudah tahu ya. Kemudian lagi kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas dari Jakarta atau suku Betawi. Kemudian lagi serabi anak-anak. Serabi ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian lagi dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu khususnya kota Semarang, makanan khasnya ini adalah lumpia.
tentunya kalian pernah makan ya. Kemudian lagi rujak cingur. Rujak cingur berasal dari Jawa Timur, terutama asalnya adalah Surabaya. Kemudian lagi dari Bali adalah salah satunya makanan khas orang-orang Bali adalah ayam betutu. Begitu anak-anak ya. Kemudian lagi dari Kalimantan Selatan, yaitu soto Banjar. Makanan khas ini biasanya dimakan oleh orang-orang suku Banjar. Kemudian lagi apa lagi ya? Oh ya anak-anak, makanan khas ini tentunya kalian tidak asing lagi, yaitu bubur sagu atau papeda. Papeda itu adalah makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Ya begitu ya anak-anak, sebagian dari contoh-contoh makanan khas orang Indonesia. Ya demikian ya, itulah keragaman yang ada di Indonesia. Dan untuk kalian latihan, saya berikan soal ya. Soalnya adalah sebutkan keragaman budaya Indonesia yang meliputi jenis tarian, upacara adat, dan pakaian adat. Silakan kalian kerjakan. Anak-anak, untuk selanjutnya, setelah kalian belajar tentang keragaman budaya di Indonesia, di sini Bang Paijo mau memberikan sebuah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia, yaitu tentang pawai budaya. Namun sebelum kita menyimak dari teks berikut ini, kalian ketahui dulu ya, bahwa di setiap bacaan kamu akan menemukan beberapa paragraf di dalamnya. Setiap paragraf tentu memiliki gagasan utama atau pokok dan gagasan penjelas. Tentang gagasan pokok, yaitu pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama dapat terletak di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang harus kalian perhatikan yaitu gagasan penjelas atau pendukung. Gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi sebagai pendukung gagasan utama. Jika kamu ingin berlatih untuk menentukan gagasan utama di dalam sebuah paragraf, beberapa langkah ini dapat kamu terapkan, yaitu 1. Bacalah dengan cermat isi paragrafnya. 2. Temukan kalimat utamanya. Begitu ya anak-anak. Kemudian ciri dari gagasan utama. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari titik paragraf. Kalimat utamanya pun tersebar mendominasi paragraf. Sedangkan ciri gagasan penjelas, yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Kira-kira seperti itu ya anak-anak, tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat contoh dan pembahasan ya tentang
pawai budaya, bacaan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalian perhatikan dulu. Di sini ada bacaan pawai budaya yang bunyinya paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, itu bunyi paragraf 1. Anak-anak semua ya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari gagasan pokoknya. Kita lihat di awal bahwa di situ bunyinya pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalimat ini ya, apakah mungkin kita jadikan sebagai gagasan pokok? Kita bandingkan dengan yang terakhir, mungkin terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, di situ kalian bisa lihat bahwa kalimat atau gagasan pokok yang ada di paragraf tersebut bisa kalian cermati kalimat manakah yang cenderung mendominasi inti dari isi paragraf. Kira-kira yang mana ya? Ya, betul. Kalian bisa menentukan bahwa gagasan pokok terletak di awal paragraf yang bunyinya pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gitu ya anak-anak. Dan berarti kalimat selanjutnya ya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dan seterusnya itu tentu saja adalah gagasan penjelasnya. Ya, begitu ya anak-anak semua. Semoga kalian paham dengan apa yang saya berikan dan kalian bisa latihan agar kalian bisa menguasai atau mencari gagasan pokok dan pendukungnya. Mungkin hanya itu ya yang bisa Bang Paijo berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.